صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Hadirin muhtaramin para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, alhamdulillah sangat amanah kita di mana oleh Allah kita sekalian diberikan anugerah agung, yaitu kita sekalian ditakdirkan oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena ini adalah agung-agungnya nikmat, yaitu nikmat yang tidak pernah bisa kita bayangkan jumlahnya, tidak bisa kita nilai harganya. Kita ditakdirkan menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan selanjutnya mari kita lanjutkan untuk memahami sejarah Sultan Aulia Syamsul Qadir Jilani, supaya kita sekalian bisa meniru tingkah laku beliau, yang mana beliau kemudian menjadi walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, supaya kita bisa melalui membaca sejarah ini, kita semua bisa termotivasi untuk menjalankan amalia-amalia yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang kemudian turun-temurun kepada para zuriyah beliau, para keluarga dan para sahabat-sahabat beliau, sehingga temurun para wali-walinya Allah yang mengajarkan tata cara untuk supaya kita sekalian mendekatkan diri kita, mendekatkan hati kita kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ibn-Dirihim mongko nuturake apa alahnya tuftahu abwab samawati ulal ulia. Tuftahu dan buka apa abwab samawat, biro-biro lawangi biro-biro langit, al-aula kang luhur, al-aliyah kang dhuwur. Ketika kita menyebut atau membaca sejarahnya para wali-walinya Allah, para orang-orang yang dikasihi Allah, ya termasuk sejarahnya Nabi Muhammad SAW dan sejarahnya para wali-wali, maka tuftahu abwabus samawat, dibuka pintu-pintu langit yang luhur dan tinggi. Wa tunzalur rahmatu, wa tunzalur lan turunake apa ar-rahmatu biro-biro kawasa, wal barakatu lan biro-biro berkah, wal fuyudatu lan biro-biro lomo dari rahmat, al ilahiyatu kang bangsa pengira. Guru-guru kita semua membaca sejarahnya para nabi, sejarahnya para wali, Allah menurunkan rahmat dan barokah, sehingga rahmat dan barokah tadi
mengalir itu mengalir kepada siapa saja yang mendengarkan dan yang membaca. La sifatir rahmatmu barokah mau sembung sotenera. Dadi sing menehi, sing marai, sing maringi, yang memberi itu semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kena apa? Gara-gara membaca sejarah aja kok Allah sampai memberikan hadiah yang begitu besar kepada kita. Sebab kita tidak akan tahu bagaimana tata caranya ibadah dengan baik, bagaimana caranya kita bertetangga dengan baik, bagaimana tata caranya kita mendidik anak dengan baik kalau kita tidak mengerti dan mengetahui sejarah-sejarah yang dicontohkan oleh para nabi, para rasul, dan para wali. Maka para wali-wali yang memberi menjadi contoh sebagai penyambung kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini menjadikan rumah tangga kita, menjadikan kehidupan kita bermasyarakat, menjadikan perjuangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar sesuai dengan jalur syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasama itu ulang arani ingsun iki manakib Jawahirul Ma'ani yang aran Jawahirul Ma'ani. Manakib iki dijenakno manakib Jawahirul Ma'ani, yaiku Jawahiro itu maknane pira-pira inten. Al-Ma'ani lan pira-pira kepinginane hati, keinginan hati, yaitu cita-cita yang luhur supaya kita menjadi hamba-Nya Allah yang selalu mendambakan untuk taat kepada-Nya, yang selalu menginginkan selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sekalian sebagai hamba itu sangat menginginkan supaya apa yang kita kerjakan benar-benar dipandang, dilihat, dan kemudian dikasih sayangi oleh Zat yang menciptakan kita sekalian. Fi dhikri mabzati dalam motorakan bagian nimana kibi piro-piro sejarah nimana kibul kubi piro-piro sejarah wali kutub Ar-Rabbani kang bangsa pangeran wali kutub sing dikenal, wali kutub sing agung mungkul Gusti Allah. Rupane Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, ridhani sallallahu anhu samane Syekh Abdul Qadir Jailani. Fa'akulu mengucap sapa ingsun wa kang utawi Syekh Abdul Qadir Jailani iku Syekh atau panutan al-imam kang dadi imam. Syekh itu maknanya wong tuwa sing kena digolak. Al-imam kang dadi imam, al-a'zam kang agung. Watajul awliyai kang dadi mustikane para wali. Syaikhul Qadir Jailani itu menjadi mutiaranya para wali mustik.
mustiko itu apa ya? Mustiko itu jimat itu murawawi al-mu'awwamu kang den gunake sapa Syekh Abdul Qadir. Wa burhanul asya'i lan dadi pertanda pira-pira wong kang den pilih Allah. Al-mukarramu kang den mulyakake. Jadi Syaikhul Qadir Jailani itu sebagai pertanda, sebagai bukti orang yang dipilih oleh Allah yang dimuliakan. Dan termasuk Syaikhul Qadir Jailani ini amaliyah beliau hari-hari. Niku beliau balah kitab 13 kitab. Lah nek bengi setelah sholat Isya beliau niku terus mlebet tenggene kamar terus ibadah, sholat, maca Quran, wiridan sampai tumekane subuh. Itu Syaikhul Qadir Jailani. Lah niki kita waca sesalahe mbok menawa gak usah suwi lah. Minimal sak jam utawa 2 jam utawa setengah jam awak dhewe ngaji, ngumpul-ngumpul kancane, ngumpul-ngumpul tangga tetarone, mbok menawa tok keluberan barokah di sepuro dosa lan kesalahan dening Gusti Allah. Dengan siniku dadi sebab wong niku ora kecelek nalika ibadah. Mergo di zaman Syaikhul Qadir Jailani, sebelum di zaman Syaikhul Qadir Jailani itu banyak orang yang ahli ibadah. Sholatnya montong, wiridane membah, ketika digoda setan ngaku-ngaku pangeran, akhirnya leren nek sholat, leren nek ibadah, mergo gak duwe ilmu. Syaikhul Qadir Jailani pernah suatu ketika pada suatu malam beliau sedang menjalankan sholat, lalu iblis itu datang. Ketika iblis datang, iblis itu bilang, wahai Abdul Qadir, ketahuilah aku ini adalah Tuhanmu, kata iblis. Maka atas ketekunanmu menyembahku, maka mulai saat ini dosa-dosamu sudah aku ampuni, dan aku halalkan apa-apa yang telah aku haramkan kepada umatnya Nabi Muhammad, dan aku membebaskanmu dari engkau menyembahku. Itu. Maka Syaikhul Qadir Jailani lalu marah, idhab ya la'i, pergi kamu iblis kemana? Iblis keseruan dunia yang bersandar. Wah itu iblis. Tapi iblis itu gak gampang menyerah. Ketika dia pergi itu dia masih melancarkan satu jurus yang mana kadang-kadang kita terlena dan kemudian jatuh dengan jurus ini. Kata iblis, hebat kamu Syekh, hebat kamu Abdul Qadir. Banyak orang yang ahli ibadah sebelummu, kemudian dia mempercayaiku gara-gara aku sudah seperti ini. Tapi kamu tidak, kamu memang orang luar biasa, kamu adalah orang pilihan. Aku mengakui kehebatan. Nah ini sebenarnya jurus-jurus yang paling terakhir untuk membuat orang itu menjadi apa namanya sombong. Sombong, lek ngomong kayak gak ada sendiri ngalai aku. Oke. Tapi berhubung ini, monggo. Berhubung ini
Dikarenakan apa kok tidak berhasil? Dikarenakan ilmunya Syekh Abdul Qadir Jailani yang telah diberikan oleh Allah mampu untuk menangkis, mengakal serangan-serangan iblis seperti tadi. Akhirnya iblis pergi. Nah, terus kemudian iblis itu sampai mangkel, dia itu berkata, satu orang alim lebih aku takuti daripada 1000 ahli ibadah. Tidurnya orang alim kata iblis itu lebih aku takuti daripada sholatnya orang duduk. Orang asli itu penting. Dan sampai berarti ngerti, oh iya, nah ini ciri-cirinya iblis, nah ini ciri-cirinya Gusti Allah. Kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani berpikir nek umpama kok goro-goro nek disiplin ibadah iku ndadekno dosa di sepuro kabeh terus aku halal perkara haram tak langgar. Tentunya yang paling pertama adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena baginda Nabi adalah orang yang paling tidak pernah sedetik pun melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap saat, bahkan sampai tidurnya Kanjeng Nabi termasuk tidur kepada Allah. Dan tidurnya Kanjeng Nabi memang tidur berita kemauan, tapi hatinya masih berpikir. Lalu kita melek, wae modal karo turune Allah meh turune. Wong melek wae ora tau mikir apa meh turune. Syaikhul Fadlan kan dadi sesepuh menungso lanjut. Syaikhul Qadir Jailani itu dadi sesepuh wong sing diutamakno ning gone bangsa-bangsa lan bangsa jin. Mula kapan ana wong loro sama Syaikhul Qadir Jailani masih hidup, ada orang sakit kena jin, cukup dibisiki di telinganya. Wahai jin, saya diperintah oleh Syaikhul Qadir Jailani menyampaikan salam kepada wong loro dan langsung waras dada. Mula manake ning jenengan maca anggere wis mancep ning ati. Iku ana wong kesurupan, iku anggere mbok demek ndase terus mbok disiki. Disiki insyaallah mah. Ya mbok diwaca sholat atau apa maksudnya. Insyaallah mah. Lah perlu orang baca. Mulane maksud kenangan emosi. Al-wasil kan tumeka ila al-rati malikil alam. Ila al-rati malikil alam marang pangayunane al-malikil alam dan radone al-alami kan alimi. Jadi Syaikhul Qadir Jailani sambung ilmu, sambung rasa, sambung mikire, menyambung kehadirat Malikil Alam, Ratu sing banget alime. Karena tidak ada sedikit pun dan setitik pun pengertian atau apapun kejadian di dunia ini yang tanpa diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulut kita sedaya, maka kita semua tidak perlu mengkhawatirkan, tidak perlu meragukan tentang keilmuan Syaikhul Qadir Jailani. Nah, sekarang itu ada beberapa kelompok yang mengatakan Syaikhul Qadir Jailani itu banyak melakukan bid'ah dan lain-lain.
Wong Syaikhul Qadir Jailani setiap hari mutola'ah 13 kitab, termasuk salah satunya adalah Nahwu dan Soroh, tafsir, hadis, tajwid, tauhid. Tajwid itu kan ilmu sekarang ini kita namakan tajwid, dulu dikatakan ilmu qur'an. Ilmu membaca Al-Quran, untuk membaca Al-Quran. Beliau pun hafal Al-Quran saat tafsir, sertai. Masa saya meragukan? Lah saya meragukan, buat saya tidak tahu ngaji kok hafal Al-Quran. Ngaji saya tahu. Ya kan repot. Ngaji nahwu ngerti. Terus malah nyala-nyala ngomong mondok bertahun-tahun ngaji ngerti rodo piye kok diwaca ngene iki mergo apa dadi kalimat apa dipelajari bertahun-tahun coba ragukan kesalahannya. Saya yakin Syaikhul Qadir Jailani tidak akan salah tafsir tentang Al-Quran karena beliau menguasai. Dan hari-hari beliau ketika beliau pulang dari pondok umur 25, beliau menggembleng diri untuk menekuni mendalami ilmu agama sampai beliau umur 91 tahun. Dan ini setiap hari dibaca berulang-ulang, bahkan karangan kitabnya banyak. Wong sing wis iso ngarang kitab iku berarti harus menguasai ilmu alat, ilmu balaghah, manhaj, ilmu bahasa harus dikuasai. Terus yang komentari maca hadis artine tok. Maca hadis artine tok. Belajar lewat YouTube. Ngono wis kok percaya. Mulai ngaji penting. Kalau sono nek dia ora ngaji teko, kanggo nambahi ilmu ning jero ati. Sebab roh iku butuh mangane roh rupane diwirke ditirakati model kustur diri ya woi ditirakati ya diri ya woi ditirakati ya kurang marah Gusti Rino Langoni maksudnya ya dipikir mau dipilih Al-Qur'ani kang dadi wali pun sri jagat Ar-Rabbani kang bangsa pangeran. Jadi Syaikhul Qadir Jailani menjadi wali kutub, wali pun sri jagat, wali yang bisa atau diberikan kelebihan untuk mengangkat para wali-wali lain. Itu Syaikhul Qadir Jailani. Jadi ibaratnya di rasulnya ada wali abdanya kok meninggal, maka harus ada wali pengganti lagi untuk menjaga kampung. Sebab kampung itu kalau seandainya tidak ada salah satu hambanya Allah yang ikhlas terus mendoakan, terus memohonkan ampun kepada lingkungannya, kepada masyarakatnya, maka tidak lama pasti akan digulung oleh azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena setiap desa, setiap kampung, setiap penduduk masyarakat niku Gusti Allah ndelok wong-wong ikhlas sing tansah rino lan wengi njalukno pangapura tentang kesalahan-kesalahan kita sekalian. Lah ngono kuwi wali ana sing wali masyhur sing diketokno Gusti Allah, ibadahe nyata, ngajine nyata. Wong yo dermawan, yo ana sing wali master, wali sing dirahasiakno. Gak
ketok beras kadang-kadang juga gak karuan. Tapi di saat di tengah-tengah malam, saat kesendiriannya dengan Tuhan, dengan Allah, dia menyembah dengan khusyuknya, dengan huburnya, dan dia mendoakan untuk apa? Untuk keselamatan masyarakat di lingkungannya. Yang ini kadang-kadang kita samar, kita semua tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin